wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Auliaur Rahmah, kelas SI3 Anonrek Banjarbaru. Di sini saya ingin membuat video tutorial tentang final project, yaitu di akhir perkuliahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan program untuk menghitung kolom bangunan 3 dimensi. Program ini sudah memenuhi ke-6 syarat yang terdapat di dalam modul ini. Syarat pertama harus memenuhi tipe data dan variabel dengan jenis yang berbeda. Tipe data yang pertama adalah menggunakan tipe data string untuk variabel konstanta jenis makro dengan nama SAT. Tipe data yang kedua adalah menggunakan tipe data float untuk variabel konstanta V. Data yang ketiga adalah menggunakan tipe data integer untuk variabel min menu dan max menu. Tipe data yang keempat adalah double digunakan untuk array, di mana nanti digunakan untuk menampilkan riwayat hasil perhitungan. Jadi program ini sudah memenuhi syarat ke-1. Syarat ke-2 adalah konstanta dengan minimal satu jenis. Konstanta yang digunakan adalah konstanta dengan jenis makro dengan penggunaan kata kunci define. Jadi program sudah memenuhi syarat kedua. Syarat ketiga adalah penggunaan operator dengan minimal 2 jenis. Operator yang digunakan program ini adalah aritmatika dan logika. Salah satu operator aritmatika terdapat di fungsi tabung, di mana memiliki fungsi untuk menghitung kolom tabung. Salah satu operator logika juga terdapat di fungsi ini, di mana digunakan untuk memeriksa apakah variabel lagi memulai nilai T kecil atau T besar. Jadi program ini sudah memenuhi syarat ketiga. Syarat keempat adalah pengguna kondisi pemilihan dengan minimal 2 jenis. Jadi pertama yang digunakan adalah penggunaan if fungsi, dan sebagai contoh digunakan di dalam fungsi riwayat untuk memeriksa apakah jumlah hitung bernilai O. Jenis kedua yang digunakan adalah penggunaan switch case untuk memilih menu-menu yang terdapat di dalam program. Jadi program ini sudah memenuhi syarat keempat. Syarat kelima adalah penggunaan perulangan dengan minimal 2 jenis. Perulangan pertama yang digunakan adalah do while, di mana digunakan untuk menampilkan menu program sampai pengguna memilih untuk keluar dari program. Perulangan kedua yang digunakan adalah for, di mana sebagai contoh digunakan untuk mengulang sampai pengguna tidak ingin menggunakan perhitungan yang tidak diakses pada fungsi tabung. Perulangan ketiga yang digunakan adalah while, di mana sebagai contoh digunakan untuk memvalidasi pilihan menu apakah terdapat di jarak konstanta min menu sampai max menu. Syarat kelima adalah penggunaan array. Di program ini array yang digunakan adalah tipe double, di mana untuk menyimpan nilai hasil hitung yang telah dilakukan sehingga riwayat dapat ditampilkan. Sekarang saya akan menjalankan program dan menjelaskannya. Program ini memuat 5 menu. Menu 1 adalah untuk hitung menu kolom tabung. Yang kedua hitung prisma segitiga, dan yang ketiga hitung kolom balok. Menu 4 adalah untuk menampilkan riwayat hitung. Apabila menu 4 baru aja diakses ketika belum menghitung, maka akan ditampilkan notifikasi bahwa riwayat perhitungan kosong. Apabila menu tabung diakses, maka akan diminta masukan berupa elemen-elemen perhitungan kolom tabung. Di sini elemen-elemen yang digunakan untuk hitung kolom tabung adalah jari-jari dan tinggi tabung.
Apabila ingin menghitung lagi, maka memasukkan input Y. Apabila tidak ingin menghitung lagi, maka masukkan input T. Di dalam program, ketika menu tabung dipilih, maka akan dipanggil fungsi tabung. Di dalam fungsi ini akan meminta input elemen-elemen yang tadi dijalankan dan disimpan ke dalam sebuah variabel hasil hitung polong tabung. Setelah itu akan ditemukan ke dalam array dan variabel jumlah hitung akan ditambahkan sebanyak 1. Hal ini digunakan untuk menampilkan riwayat ketika pengguna mengakses menu keempat. Apabila kita mengakses menu keempat setelah program tadi dijalankan, maka akan ditampilkan riwayat hasil perhitungan yang telah dilakukan. Menu keempat akan memanggil fungsi riwayat untuk melakukan hal ini. Menu kedua juga sama seperti menu ke-1 akan tetapi bedanya menu ini digunakan untuk menghitung pola prisma segitiga. Di sini elemen yang perlu dimasukkan adalah tinggi segitiga, alas, dan tinggi prisma. Menu ketiga juga demikian akan tetapi bedanya menu ini untuk menghitung polom balok berdasarkan tinggi, panjang, dan lebar. Logika dan alur program yang digunakan oleh menu 1-3 ini serupa tetapi dengan perhitungan yang berbeda. Apabila keluar dari program, maka akan ditampilkan notifikasi terima kasih telah menggunakan program. Hal ini dapat terjadi karena masuk ke kondisi switch case yang kelima. Apabila mengakses menu atau sampai 3, maka akan memanggil fungsi-fungsi sesuai dengan benda 3 dimensi yang mau dihitung polomnya. Ada lebih dari 150 baris di dalam program ini. Di setiap barisnya terdapat penjelasannya berupa komentar baris tunggal. Include merupakan sintaksis untuk memasukkan pustaka ke dalam program. Di sini pustaka yang dimasukkan adalah Ustream, di mana digunakan untuk standar masukan dan keluaran program. Pengguna namespace digunakan agar sintaksis yang dituliskan dapat mengacu ke namespace yang diberikan. Apabila namespace tidak ditemukan di program, konstanta digunakan adalah berjenis makro, di mana min menu di sini digunakan untuk indeks menu yang paling kecil, maka menu untuk indeks menu terbesar, V untuk hitung kolom tabung, dan SAT sebagai satuan ukuran hitung di dalam program. Array dengan tipe double ini digunakan untuk riwayat hitung dengan panjang 10.000. Variabel jumlah hitung untuk mengacu kepada jumlah operasi perhitungan terkini yang tidak dilakukan oleh pengguna. Variabel ini terus bertambah secara dinamis ketika fungsi tabung, prisma, dan balok dipanggil. Fungsi tampil menu sebagian besar menggunakan sinteks code, di mana digunakan untuk menampilkan tampilan awal menu program. Agar lebih mempermudah akan dijalankan dari fungsi main, jumlah hitung akan diinisialisasi nilainya menjadi 0 saat pertama kali program dijalankan. Variabel pilih untuk memilih menu. Iterasi duel untuk mengulangi program sampai pengguna memilih menu kelima untuk keluar dari program. Kemudian fungsi tampil menu akan dipanggil di sini untuk mencetak tampilan utama menu program. Setelah itu fungsi pilih menu akan dipanggil untuk meminta pilihan menu sampai nilainya berada di antara pilihan min menu sampai max menu. Fungsi ini akan mendeklarasikan variabel pilih awalnya, kemudian akan dilakukan iterasi sampai nilai variabel pilih palit. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, di dalam iterasi ini akan diminta masukan dan akan disimpan ke dalam variabel pilih pada akhir fungsi ini. Nilai pilih akan dikembalikan sehingga memastikan pilihan menu palit.
Variabel pilih akan masuk ke dalam switch case dengan menu akan ditampilkan sesuai dengan pilihan user. Apabila menu ke-1 yang dipanggil, maka akan dipanggil fungsi tabung. Pada awalnya, fungsi tabung akan mendeklarasikan variabel terlebih dahulu untuk jari-jari dan tinggi dengan tipe double. Iterasi akan berulang secara terus-menerus. Pengguna tidak ingin mengulangi program. Alur program adalah membersihkan layar dulu menggunakan sistem CLS, kemudian akan menampilkan judul menu dan meminta input agar disimpan ke variabel jari-jari, dan tinggi kolom tabung akan dihitung berdasarkan variabel yang tadi dimasukkan dan akan dimasukkan ke dalam array. Kemudian akan dilakukan penambahan sebesar 1 ke dalam variabel jumlah hitung. Kemudian tipe data char dideklarasikan dengan nama variabel lagi. Variabel lagi digunakan untuk tabung lagi atau tidak. Apabila tidak, maka akan keluar dari iterasi dan fungsi berakhir. Ketiga, kembali ke fungsi utama dan dipanggil sinteks sistem pause agar layar tidak langsung tertutup. Dan apabila menu kedua yang dipanggil, maka dipanggil fungsi untuk prisma segitiga. Alur program sama seperti di atas. Dengan mendeklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan dan pengguna iterasi setiap perhitungan kolom prisma dilakukan konstanta SAT di sini dipanggil agar menampilkannya yang digunakan oleh pengguna. Konstanta ini dapat diubah di baris awal kode program. Kolom akan dihitung dan ditampilkan di fungsi ini sama seperti fungsi tabung, tetapi dengan nama hitung yang berbeda. Ketika kembali ke fungsi utama, akan dipanggil sinteks sistem pause agar layar tidak langsung tertutup. Apabila menu ketiga yang dipanggil akan dipanggil fungsi balok. Seperti kedua fungsi tadi, fungsi balok memiliki alur yang sama, tetapi dengan variabel yang berbeda dan rumus perhitungan yang berbeda seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Untuk mengakhiri program, perlu mengubah nilai variabel pilih menjadi 5 ketika dimasukkan di program. Apabila bukan menu nomor 1-5 akan ditampilkan notifikasi bahwa menu tidak terdaftar. Kemudian setelah selesai program akan diakhiri. Fungsi main dapat diakhiri dengan memasukkan sinteks return dengan nilai kosong.